dengan tema berjalan bersama Kristus menuju terang. Saya akan mengawali dengan sebuah perumpamaan yang mungkin kita udah sering dengar ya, tentang perumpamaan anak yang hilang. Itu bisa dilihat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita udah sering dengar gimana di perumpamaan itu tentang si putra bungsu ini yang meminta warisan kepada ayahnya, kemudian dia kumpulkan semua harta-harta warisannya itu, terus udah gitu uh, dia pergi ke kota sebelah, ke kota tetangga untuk habisin itu semuanya, terus dia tenggelam foya-foya dan segala macam di segala kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya singkat cerita, akhirnya harta itu pun habis. Dan akhirnya dia pun mau nggak mau, pada saat kelaparan datang, dia harus bekerja sebagai hamba ternak, berharap dapat makan dari ampas babi. Nah setelah itu kemudian timbul satu pikiran di mana kenapa dia nggak pulang ke rumah aja, sedangkan di rumah bapaknya itu banyak makanan berlimpah ruah, tidak kelaparan di situ gitu. Terus kemudian akhirnya dia mau untuk pulang dan segala macam, akhirnya singkat cerita dia sampai di rumah dan papanya akhirnya menyambut dia dengan hati yang gembira dan sampai dibuatkan dengan pesta yang meriah dan segala macam. Ya ceritanya kurang lebih kayak gitu. Yang saya mau ajak kita semua untuk untuk mendalami gitu. Gimana caranya perjalanan pulang dia dari kota satu ke kota tempat dia tinggal. Di situ kan kita tahu mungkin perjalanan itu singkat, mungkin lama, kita juga tidak tahu karena kan tidak tertulis di Alkitab berapa lama waktu yang dia butuhkan. Tetapi coba bayangkan dengan pergumulan dia, dengan segala macam apa yang dia rasakan pada saat itu, sudah minta harta papanya, sudah dihabiskan dan difoya-foyakan, akhirnya dia mesti kembali. Mungkin dengan rasa malu, dengan rasa apa, dan segala macam. Mungkin perjalanan itu singkat. 1 hari mungkin, 2 hari mungkin, 10 hari mungkin. Tapi buat yang lagi mengalami pergumulan itu mungkin perjalanan itu jadi berat banget gitu kan. Nah, saya mau ajak kita semua untuk buka satu ayat di Matius 11 ayat 28. Ini sebagai satu penguatan di mana ayatnya berbunyi seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saya yakin untuk sekarang ini, terlebih di masa pandemi ini, di mana masalah banyak, pergumulan banyak, ya mungkin tentang masalah-masalah finansial, keluarga, dan segala macam, pasti kita semua sudah banyak dengar tentang firman ini. Ini adalah sebuah janji Tuhan kepada kita, di mana kita diajak untuk kepadanya, apalagi kita yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 29 dan 30, berbunyi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di sini saya mau ajak kita semua untuk bayangin kuk itu ya. Kuk itu kan satu yang dipasangin satu alat yang dipasang di kereta gitu atau di pembajak sawah gitu untuk kita ngebajak sawah. Nah, kuk itu lucunya biasanya dua. Nah, kalau nggak dua, dia nggak bisa berjalan tuh. Nah, halo, halo, halo. Lanjut kok. Sorry, tadi ada telepon masuk. Ya, iya. Lucunya itu kuk itu kan harus ditarik sama dua pribadi. Di sini ya ini yang janji Tuhan yang luar biasa di mana
kita berjalan bersama Tuhan, bersama dengan Yesus, untuk sama-sama menarik beban. Dan akhirnya beban kita pun menjadi ringan. Nah, masa pandemi ini kan banyak nih yang punya pergumulan, punya permasalahan, dan segala macam. Nah, ini jadi sebagai satu tantangan untuk kita. Apakah kita mau untuk sama-sama memikul kuk yang sudah dipasang oleh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman, dan yang luar biasanya adalah kita bisa belajar dari Yesus, karena tertulis bahwa aku itu lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Iya, yang notabene Tuhan Yesus sudah lakukan sampai dia rela untuk mati di kayu salib buat tebus dosa kita. Halo, sorry, ada telepon lagi masuk sebentar. Iya, pastinya kita tidak pernah sendirian waktu narik beban itu. Kemudian saya akan lanjutkan dengan satu sharing. Saya lahir dari keluarga yang non-Katolik. Saya kebetulan sekolah di sekolah Katolik dari kecil di Tarakanita, dan saya senang banget sama agama Katolik itu. Sampai yang lucunya setiap hari Minggu itu, hampir setiap hari Minggu, saya selalu pergi ke Stella Maris untuk misa. Padahal di keluarga saya nggak ada yang Katolik. Iya, terus singkat cerita saya tahun 2017 diizinkan untuk dibaptis dengan segala kemudahan, dan menurut saya itu satu mujizat. Saya dibaptis, proses baptis saya juga lancar. Nah, setelah 1 tahun berjalan, tahun 2018, nah tiba-tiba saya mendapat satu musibah, di mana keluarga saya hancur. Saya mengalami cekcok, dan kemudian keluarga saya itu hancur. Terus sudah gitu, saat itu saya lagi mikir, loh, kok saya setelah ngikut Tuhan, kok jadi begitu? Di situ saya benar-benar kayak, wah, di persimpangan jalan. Mau makan nggak enak, luntang-lantung, nggak jelas, apa segala macam. Tapi lucunya kaki ini jalan sendiri. Kaki ini jalan sendiri, akhirnya saya bisa nyampe di gereja. Di gereja Stella Maris. Terus udah gitu di dalam gereja, ya udah saya nangis, saya itu banyak. Saya berdoa sama Tuhan pada saat itu. Tuhan, saya kan baru nih Katoliknya. Terus baru sebentar, tahu-tahu saya udah nggak bisa misa sama keluarga. Tuhan, saya mau dong, saya kepengen banget untuk misa bareng-bareng saya, bareng-bareng keluarga saya gitu. Halo? Suaranya ada? Ada. Halo? Ada ya? Oh, saya udah gitu, saya pikir itu hanya cerita hati saya aja gitu. Tapi ternyata Tuhan doa saya itu. Di bulan Oktober tahun 2018 itu istri sakit, terus udah gitu akhirnya saya mesti pergi ke Singapura untuk bawa dia berobat dengan kondisi keluarga yang cukup mengenaskan lah. Karena pada saat itu lagi proses sana, proses sini gitu. Terus udah gitu, singkat cerita saya bawa ke Singapura, terus udah gitu kita berobat dan segala macam. Akhirnya saya sampai lagi di gereja lagi. Waktu itu jujur saya nggak tahu mau apa gitu sama keluarga itu. Nah, udah akhirnya saya duduk di gereja, saya diam. Nah, jawaban itu dijawab di hari Sabtu. Waktu itu saya ngajak untuk pergi ke gereja, hari Minggunya mau nggak misa sama-sama.
Nah, di situ dia jawab, "Iya, mau." Wah, saya kaget sekali, udah kaget sekali, terus udah gitu, ya udah akhirnya kita hari Minggu pagi siap-siap apa segala macam, terus udah gitu akhirnya kita ke gereja untuk misa. Ya, di sini adalah, di dalam gereja itu waktu kita lagi misa ada satu peristiwa di mana itu yang benar-benar kena banget itu di saya. Peristiwa itu, pertama anak saya waktu di gereja itu mungkin karena bosen dan segala macam, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Tidur dan biasanya dengan sifatnya dia itu, dia biasa suka nyari pangkuan saya. Nah, dia akhirnya tidur di situ. Nah, proses dia tidur itu waktu sudah mau masuk Ekaristi. Saya bilang, waduh, saya lagi kepengennya komuni, terus udah gitu tiba-tiba anak saya tidur. Wah, bubar deh saya bilang. Ya sudahlah, saya mutusin. Aduh, iya, saya putusin. Akhirnya saya bilang, udah saya nggak apa-apa. Saya nemenin anak saya aja, saya nggak ikut komuni. Uh, Akhirnya habis itu kemudian saya diam pada saat proses pembagian hosti itu, saya cuma diam, duduk. Nah, di sini menurut saya satu mujizat buat saya pribadi, itu saya lagi diam, lagi berdoa, ya Tuhan, saya nggak bisa komuni, apa segala macem. Tiba-tiba ada orang di sebelah saya, dia manggil, "Hai, uh, do you want to receive communion?" Dia bilang, "Hah?" Saya kaget. Waktu saya nengok, dia langsung udah angkat hosti itu, langsung dikasih ke saya. Body of Christ. Ya, spontan saya waktu itu langsung amin. Habis saya terima hosti itu, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuman ya nangis ada, terus udah gitu saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan aku ini siapa sampai engkau datang kepada aku, dikirimin hostinya, terus udah gitu saat itu itu yang benar-benar merubah pandangan saya bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan doa-doa kita dan selalu rindu untuk dekat dengan kita anak-anaknya dan dia selalu memanggil kita untuk kembali. Iya, renungan hari ini saya tutup dengan Yohanes 15 ayat 5, itu mengenai Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini saya mau ajak kita semua untuk merenungkan apakah kita mau untuk tinggal, untuk menempel pada pokok anggur itu, atau kita hanya cuma mau di ujung-ujungnya aja, dan ya yang akhirnya kita mungkin bisa dipotong di ayat berikutnya, akhirnya dipotong, dibuang karena kita tidak dapat berbuah. Iya, sekian dari saya, semoga kita makin dekat kepada Tuhan dan menjadi ranting anggur yang menempel selalu kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.